Guru punya buku berjudul Kerbau. Kerbau si pekerja yang ulet. Tidak hanya manusia yang bekerja, tapi kerbau bisa bekerja, yaitu membantu Pak Tani. Kita buka halaman pertama. Lihat, ada keluarga kerbau asik bermain di kubangan lumpur. Baca dulu. Begitulah suara mereka. Mereka sangat senang hidup berkelompok. Kerbau aja hidupnya berkelompok. Kalian juga berkelompok sama teman. Suara kerbau itu kayak gitu. Kita lanjutkan. Adik-adik, kerbau juga suka pakai masker berupa lumpur. Kerbaunya maskeran pakai lumpur karena lumpur warnanya hitam. Kerbaunya juga warnanya hitam. Mereka suka berendam di lumpur agar tubuh mereka tidak mudah terpengaruh oleh perubahan suhu. Karena kerbau badannya besar, kulitnya tebal, dia sering mandi di dalam lumpur dan hitam. Ya, kulitnya nggak kepanasan karena matahari. Kalau kalian kepanasan, itu biasanya apa tuh? Pakai kipas angin ya. Kalau kerbau mandi di dalam lumpur. Lumpur juga berguna untuk melindungi tubuh kerbau dari serangga. Kerbau kalau mandi biasanya dihinggapi lalat. Lalatnya bukan dia. Tapi kalau mandi di dalam lumpur, lalatnya kan dapat terbang. Kita lanjutkan. Jeng. Kerbau merupakan hewan mamalia yang besar dan kuat. Hewan mamalia itu apa ya? Hewan mamalia itu hewan yang menyusui, yang beranak dan menyusui. Namanya hewan mamalia. Tidak hanya kerbau, sapi, kucing. Walau terkesan lambat, kerbau adalah pekerja keras yang ulet. Ini kerbau pekerja yang ulet. Kerbau itu membantu Pak Petani membajak sawah biasanya. Kita lihat cerita selanjutnya. Ia mampu membajak sawah seharian penuh tanpa mengenal lelah. Tahu kalian kerbau membajak sawah? Sawah itu dibajak sebelum memulai tanam. Sampai siang kerbaunya tidak mengemas sama Pak Petani. Pak Petani, aku capek, panas, tetap bekerja. Kita buka selanjutnya. Pada pertengahan abad ke-20, orang-orang Jawa yang tinggal di Bandar Lampung menggunakan kerbau sebagai penarik kereta untuk mengangkut barang. Selain apa dia? Kerbau itu membantu Pak Petani membajak sawah. Dia juga membantu para pedagang. Tuh, menarik apa ini namanya dek keretanya menggunakan kerbau. Lihat gerobaknya isi barang-barang. Ini dijual. Kita dulu. Selanjutnya, kerbau adalah hewan pemamah biak, yaitu hewan yang menelan makanan yang sudah dikunyahnya, kemudian dikeluarkan lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Dia makan dikunyah. Kalau belum lembut bisa dikunyah lagi. Tuh, bunyinya kalau kerbau lagi makan deh. Kita buka lagi jeng. Kerbau hanya memiliki 2 buah kuku pada setiap kakinya. Kedua kukunya sangat kuat. Kerbau juga mempunyai telapak kaki yang lebih lebar dibandingkan sapi atau kucing. Itulah sebabnya kerbau mampu bekerja lebih berat. Kita lanjutkan. Tubuh kerbau jantan jauh lebih besar daripada kerbau betina. Tanduknya berbentuk
Kita lanjutkan. Satu itu berguna untuk senjata bila menghadapi serangan binatang buas lainnya. Itulah sebabnya kerbau jarang diserang oleh binatang pemangsa. Kayak ini namanya apa ini? Singa. Singa itu sama kerbau badannya lebih besar kerbau, tapi singa itu pemakan daging. Kalau kerbau kan pemakan apa tuh? Rumput, tidak pemakan daging. Singanya mau menyerang kerbau. Tapi kerbau berani loh, Dek. Kerbaunya sudah bingung. Tapi kerbaunya berani karena sudah punya tanduk. Tanduk yang panjang. Tidak lari. Kita bisa lagi. Namun, di sebagian wilayah utara Australia, kita dapat menemukan kerbau air berkeliaran di alam bebas yang cukup dalam. Jumlah mereka cukup banyak, mencapai 1.000. Banyak sekali. Tapi kalau di Indonesia, kerbau itu dipelihara. Kalau di Australia, ini tadi berkeliaran di mana-mana. Kita buka lagi. Nah, berbeda dengan kerbau air. Kerbau Afrika suka hidup berkelompok di dalam alam bebas. Dalam satu kelompok terdiri dari beberapa ratus ekor kerbau. Berat kerbau Afrika mencapai 900 kilo. Ada pula kerbau yang beratnya bisa mencapai 1.200 kilo. Jenis kerbau itu adalah kerbau liar. Kalau kerbau di mana itu badannya besar, tanduknya besar juga. Dia lebih kuat karena hidup di alam bebas. Kalau di Indonesia, kerbaunya hidupnya sama petani. Enggak. Apa Rahim? Rahim.